Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah kebakaran, musibah gunung meletus, musibah rumah tangga, musibah ekonomi maupun musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya sehingga Al Fakir bisa membuat video YouTube ini. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang mungkin untuk tahun 2024 ini cocok, karena pusaka ini banyak dicari untuk orang-orang yang ingin mempunyai satu keharuman nama, ingin mempunyai stabilitas, status sosialnya stabil, stabilitas jiwanya juga stabil. Karena jika dia mempunyai keharuman nama di lingkungannya dengan nama yang baik, kemudian dia juga status sosialnya bagus, ini untuk menggapai cita-cita kayak pilkada itu kayaknya bisa deh. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dapur pusaka apa itu? Tentunya dapurnya ini sangat istimewa, sahabat Pusaka Jawa. Ya, looknya adalah look yang paling tinggi di dalam pakem buku keris. Kalau di atas look ini dinamakan look Kalawijan atau Palawija atau Kalawija. Nah, ini adalah look 13. Sebelum saya buka bilanya, saya akan babar dulu tentang warongkonya. Warongkonya ini adalah warongko Gayaman Ngayogyakarta Wondo Banaran. Untuk mendaknya ini adalah mendak meniran lawasan. Kemudian untuk handle jajaran nukak semi, ikutnya ini adalah sama juga Banaran juga, sahabat Pusaka. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari ini, dari jenis kayunya, ini bagus sahabat Pusaka Jawa. Ini masih ori, bawaan ori ya. Nah ini ori sahabat Pusaka Jawa. Ini warongkonya ori, dulu kan kotor terus digebek ya, digebek itu diamplas halus biar mengkilat. Dan ini kayunya adalah kayu Katimoho pelet. Kalau kita lihat dari jenis peletnya, pelet ceblok banteng atau belang sapi. Ya, sahabat Pusaka Jawa, pelet Katimoho itu banyak jenisnya. Ada belang sapi atau ceblok banteng, ada udan riris, ada selempang sampir, ada kendit, banyak, ada dewan daru, seperti itu. Nah, yang jelas untuk Katimoho adalah jenis kayu yang sangat populer di dunia tosan aji. Di samping bahannya sangat mudah untuk dibuat, motif corak atau serat kayunya pun bagus. Jadi menjadi idola, termasuk punya nilai yang lumayan untuk Katimoho. Apalagi kalau umumnya Katimoho ada yang Katimoho pelet Purnama Sidi, itu susah lagi. Apalagi juga yang kendit yang seperti ini, garis gitu ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita buka bilanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bilanya cukup putih. Ini putihnya bukan karena belum diwarangi sahabat Pusaka, ini karena pamornya yang royal, pamore sing bior ya. Kalau orang Tegal Brebes ngomong pamore royal, tumpeh-tumpeh ya.
Sahabat Pusaka Jawa, saya dekatkan ke kamera ya, saya dekatkan ke kamera. Ini ikutnya jenis keris apa? Coba saya hitung dulu looknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Looknya 13. Saya dekatkan ke kamera. Dengan ricikan memakai sogokan rangkap, kemudian memakai tikel alis, kemudian memakai sekar kacang, kemudian memakai jalen, kemudian memakai serawean, kemudian memakai greneng, kemudian memakai lambe gajah 2. Ini adalah dapur Parung Sari. Kita ketahui dapur Parung Sari kalau menurut buku dapur ya, susunan dari Paku Buwono ke-12 itu Parung Sari ada 3 jenis macam. Yang di sini memakai robyong, kemudian yang di sininya yang seperti Panji Wilis ukiran, kalau yang ini yang satunya seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya, dapur keris Parung Sari hampir mirip dengan sengkelat. Yang membedakan adalah di lambe gajahnya. Kalau lambe gajahnya 1 itu sengkelat, tapi kalau yang lambe gajahnya 2 kita kedepankan. Ini kan yang nongol nih, yang panjang 1, bawahnya kecil tuh. Ini 2. Kalau cuma 1, ini namanya dapur sengkelat. Nah, ini yang saya pegang adalah dapur Parung Sari. Pamornya istimewa, pamornya tumpeh-tumpeh seperti semen semen acian yang ditumpahkan ya. Bagus banget ya. Bilanya utuh, tampilannya wingit, tangtingannya enak. Secara esotori rancang bangunnya ini sangat bagus ya. Menurut saya ini tergolong keris-keris garap. Artinya keris-keris yang memang dibikin secara teliti, secara profesional. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang saya ukur dulu bilahnya. Panjangnya berapa, step by step. Semoga Allah memberikan saya kemudahan ketika membabar satu bilah keris ya. Kita lihat panjang bilahnya. Panjang bilahnya adalah 35 cm ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian untuk di bagian sini tengah atau di bagian sor-soran, ini panjang lebar bilahnya 2,5 cm. Untuk di tengah sini ini lebar bilahnya 1 cm. Jadi terlihat wingit, terlihat ramping. Kemudian kita ukur gonjonya. Gonjonya cukup panjang sahabat Pusaka Jawa, 8,5 cm, menambah tampilan yang semakin wingit. Apalagi gonjonya tipis ya. Gonjonya tipis dan juga ini gonjonya wulung, artinya hitam, tidak berpamor. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini adalah jenis pucukan bilah Nyujen. Kita ketahui pucukan bilah ada 6, yang masyhur ada 4, yaitu Nyujen, Ambututumo, Anggabah Kopong, kemudian Nugi Pinetet, Ngumyang, kemudian satu lagi Ngudup Gambir. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari tikel alisnya, iklan. Tikel alisnya ini adalah jenis tikel alis landung. Tikel alis banyak, ada tikel alis landung, tikel alis gagang terong, ada tikel alis gagang pohung, juga nerjang gandik. Ini tergolong tikel alis landung. Dan tikel alisnya tegas, cuman karena ini pamornya full dari bagian sor-soran sampai ke atas bilah, kalau dilihat secara secara dekat dan dipegang jelas tegas. Kemudian untuk sekar kacangnya ini adalah sekar kacang Nguku Bima. Nah, tak jidatin ke saya biar kelihatan. Sekar kacang Nguku Bima atau kembang kacang Nguku Bima. Kembang kacang itu ada Nguku Bima, Gelung Wayang, Bungkem, ya, Pogok, banyak. Sahabat Pusaka Jawa, kemudian kita bahas tentang pejetan atau belumbangannya. Pejetan atau belumbangannya ini sangat dalam sekali. Saya bilang ini adalah keris garap, artinya bisa saja ini keris garap dalam keraton, karena secara rancang bangun
Ya, ini bagus dan ini saya yakin dulu dipegang oleh orang yang pintar merawat keris. Walaupun dulu keadaan warongkonya kotor, tapi secara bilah ini sangat utuh. Ya, kita lihat pejetan atau belumbangannya pun dalam, ya, menandakan kalau keris-keris garap itu biasanya garapnya bagus, ya. Kemudian sogokannya pun dalam, tidak dangkal, artinya ketika membuat tegas, tidak asal-asalan. Jadi ricikannya jelas, serawean pun jelas di sini. Biasanya ada serawean yang kurang jelas. Kalau ini dari serawean jelas, greneng pun jelas, ya. Kemudian untuk ini lambe gajah yang 2 pun jelas, masih utuh, sahabat Pusaka Jawa. Makanya saya bilang ini keris ketika saya pertama melihat, ini aduh, ini keris istimewa, ya. Versi saya, kalau sahabat Pusaka Jawa bilang biasa, orang punya kesukaan masing-masing, punya dasar masing-masing dalam mengungkapkan satu pendapat. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari kalau kita lihat dari gonjonya ini kalau dari atas ini gonjonya nguceng mati. Jarang gonjo-gonjo nguceng mati seperti ikan uceng yang mati. Gonjonya tipis, kepalanya panjang, sirah cicaknya panjang. Jadi gonjo uceng mati itu begini, sirah cicaknya panjang tapi tipis, biasanya kan bulat, ini terus kemudian ini ekornya. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa, dimanapun Anda berada, kalau kita lihat tentang pamor, apa ini Mas O? Pamornya dengan ciri-ciri seperti semen yang ditumpahkan, ya, seperti semen yang ditumpahkan. Ini adalah jenis pamor pedaringan kebak. Pamor pedaringan kebak tergolong pamor melumah. Pamor pedaringan kebak tergolong pamor tidak pemilih. Artinya siapa saja bisa memilikinya, siapa saja cocok untuk memilikinya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pamor pedaringan kebak adalah makna simboliknya adalah mapan secara materi atau dadi wong sugih. Pedaringan kita ketahui adalah tempat untuk menyimpan beras pada zaman dahulu. Bentuknya seperti kendi. Pada saat saya masih kecil masih ada orang tua masih kendi. Jadi ambil berapa gelas untuk buat diadang mungkin apa ya, dimasak, dikukus gitu untuk jadikan nasi biar matang yang tadinya beras. Itu ngambilnya di kebak, artinya penuh. Jadi sandang pangannya itu penuh, pangannya itu penuh, tidak kekurangan, berarti kan wong sugih, sahabat Pusaka Jawa. Nah, dalam pamor pedaringan kebak juga biasanya tersimpan doa perlindungan juga, tidak cuma untuk kerezekian. Jadi tua atau angsar dari pamor pedaringan kebak adalah agar si pemilik pamor pedaringan kebak itu didekati oleh rezeki. Jadi kalau didekati oleh rezeki tidak susah payah dalam mencari rezeki, dimudahkan. Kemudian juga agar rezekinya kumpul. Yang ketiga ada juga nilai proteknya dari hal-hal yang kurang bagus. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, kalau kita bahas tentang pamor pedaringan kebak, tentunya dulu saya pernah punya dapurnya tilam. Pamor pedaringan kebak full itu punya orang kaya si Tanggal, daerah Brebes. Jadi sudah turun temurun. Kemudian setelah saya dapat kemahar sama almarhum Pak Darsono. Begitu almarhum Pak Darsono masih hidup, saya dengar keris itu dibawa salah satu kolektor daerah Pemalang, orang Tenglang, ya. Aduh, saya rugi sekali tahu begitu, nyarinya susah banget. Itu Tuban, sahabat Pusaka Jawa. Aduh, jan pol-polan. Biasanya untuk pusaka-pusaka punya orang kaya, ya pusakanya istimewa, ya karena memang kalau orang kaya berani memahari yang tinggi. Umumnya punya mobilnya biasanya Mercy, BMW, Lamborghini, kan seperti itu. Ya, walaupun saya tidak mengecilkan orang-orang yang di bawah, tapi pada umumnya ketika orang kaya biasanya juga punya barang-barang yang branded. Kalau orang sudah kaya biasanya gaya hidupnya berbeda. Sepatu yang biasanya 100.000 ya dari 1,5 juta atau 2,5 juta merek Nike atau yang apalah ya, seperti itu. Nah, kalau yang beda dengan orang yang punya jiwa low profile, lah nggak usah lah, yang penting pakai sepatu nyaman, tidak boleh beda. Tapi pada umumnya
biasanya kalau orang kaya itu menyimpan barang-barang yang istimewa. Iklan lagi. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang looknya. Ini looknya tergolong look kembak, sahabat Pusaka Jawa. Looknya indah, ya. Ini looknya indah nih. Looknya indah, coba dari jauh. Look ada look rengkol, look kembak, look hemet-hemet. Ya, look hemet-hemet itu yang nggak jelas. Biasanya kayak untuk pajajaran gitu. Looknya kayak sekali lurus tapi kayak ada looknya sedikit. Itu look hemet-hemet, orang beri jelas. Nah ini jelas looknya tapi tidak begitu rengkol. Ini look kembang. Karena kalau di buku itu kan ada sarpo ngelangi, sarpo nyander. Sarpo itu ular, ngelangi itu sarpo ngelangi berarti ular yang lagi berenang, sarpo nyander ular yang lagi berhenti gitu ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bahas tentang makna filosofi dari look 13, look 13 adalah doa dan harapan dari sang empu agar si pemilik dapur look 13 itu mempunyai stabilitas di kejiwaan maupun status sosialnya. Jadi leluhur kita ketika membuat dapur lurus, look 1, look 3, look 5, look 7, look 9, kemudian look 11, kemudian look 13 itu mempunyai makna dan doa. Ketika look 13 doa dan harapannya yang disematkan pada bilah pusaka ini adalah agar status sosialnya itu stabil dan juga dia mempunyai stabil juga kejiwaannya. Jangan sampai status sosialnya stabil dari wong yang mulia di atas dituakan orang yang kaya ternyata jiwanya tidak stabil, akhirnya stres dari wonge dan manjing rumah sakit jiwa. Naudzubillah min dalik summa naudzubillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang dapur Parung Sari, parung artinya lembah atau tanah yang mempunyai jurang tapi tidak begitu dalam. Ya, lembah. Parung Sari ada yang mengatakan inti atau pati. Nah, Parung Sari adalah lembah, ya, lembah di antara bukit. Bukit kan banyak yang berjejer, kemudian kayak guci lah ya, guci. Kemudian turun ke bawah begitu yang landai begini, itu lembah. Di situ terdapat banyak bunga-bunga bermekaran seperti itu. Artinya adalah lembah yang berhampar dengan bunga, Parung Sari. Kemudian Parung Sari juga merupakan apa ya? Salah satu lambang keluhuran budi. Parung Sari. Jadi Parung Sari macam-macam sahabat Pusaka Jawa. Definisinya banyak sekali. Kalau secara harfiah, parung yaitu lembah, sari inti atau pati. Ada juga yang mengatakan Parung Sari adalah lembah yang berhampar dengan bunga-bunga yang wangi. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya dekatkan ya sahabat Pusaka Jawa biar sahabat Pusaka Jawa bisa menikmati dari tempa besinya. Ini karena backlight ya, artinya ada lampu cahaya. Jadi mungkin agak kurang jelas. Kemudian juga kita bahas tentang Parung Sari memiliki sebuah ajaran bahwa dalam hidup manusia harus bisa ngenep ke hati, yang artinya mengedepankan hati dan pikiran, sumeleh, sabar, dan tawakal. Aduh, manusia itu harus ngenep ke hati, mengedepankan hati dan pikiran, sumeleh, sabar, dan tawakal. Manusia harus bisa menggali lebih dalam untuk mengenal siapa dirinya, untuk apa dia hidup, ya, sambil lihat risikan ya, untuk apa dia hidup. Bagaimana menjalani hidup, mencoba mencari hakikat dan introspeksi, mencari saripati dari perjalanan hidup yang telah dilalui untuk perubahan yang baik di masa yang akan datang. Parung Sari juga mengajarkan tentang keikhlasan, kebaikan budi, seperti bunga yang tidak di taman tapi dia tumbuh di lembah, kan tidak ada yang nanam. Kemudian tidak disirami pun dia berbunga sendiri, bermekaran, menerima keadaan dalam setiap kondisi, memberikan manfaat bagi orang yang di sekitarnya, melambangkan harapan dan kehidupan, ya, melambangkan harapan dan kehidupan yang tentram, damai, indah, bagaikan hamparan lembah
ditumbuhi bunga-bunga, sahabat Pusaka Jawa. Parung sari itu kalau orang bilang bahasa sekarang ya, itu lebih banyak kerja tanpa banyak butuh pengakuan. Karena sekarang kan nanti musim pilkada, makanya banyak orang bilang kalau musim pilkada cocok orang memegang parung sari. Di sini makna filosofinya mereka harus paham. Di parung sari itu kan artinya dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Lembah ya, dia tidak lembah itu tidak butuh pengakuan, tidak butuh bantuan orang lain, tumbuh sendiri tanamannya, bermekaran sendiri bunganya tanpa disirami oleh orang, tapi dia memberikan manfaat, memberikan kesejukan, kedamaian ketika orang melihat hamparan yang hijau penuh dengan bunga berwarna-warni. Nah, orang ketika memegang dapur parung sari ini hendaknya mengetahui makna filosofi parung sari. Dia bisa bermanfaat, membawa nama baik yang harum dengan karakternya dia, dengan sifatnya dia. Juga dia mempunyai keikhlasan, kerja yang tulus tanpa butuh pengakuan. Bisa enggak? Tapi kalau jenengan bisa ketika memegang parung sari dengan karakter seperti itu, insya Allah derajatnya stabil sesuai dengan doa dan harapan dari Luk 13 ini. Ya, juga harus didukung oleh jiwa yang stabil. Nah, kadang manusia jiwanya up and down. Nah, untuk bisa stabil ya tadi ada doa dan harapan dari Sang Empu yang dilambangkan dengan Luk 13. Ya, kemudian sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari besinya, sahabat Pusaka Jawa, kita lihat dari besinya, ini besinya yang seperti hitam kehijauan, seperti batu asih, kemudian juga keperakan. Ini adalah besi pulosani. Besi pulosani tergolong besi yang banyak dicari. Besi pulosani juga sangat cocok dibuat pusaka karena tuah atau angsar dari besi pulosani yaitu yang pertama tulus. Artinya ketika tulus ya, orang ketika tulus bekerja dengan tulus ya insya Allah segala harapan dan cita-citanya tercapai. Ikhlas ya, jadi seimbang atau cocok dengan parung sari. Kemudian membawa rezeki. Kemudian yang ketiga untuk kederajatan. Coba sahabat Pusaka Jawa. Jadi Sang Empu ketika membuat dapur parung sari sudah dipikirkan dari bahannya saja. Bahannya yang sudah sering saya sampaikan, orang yang tahu kelebihan tuah besi, manfaat besi, orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kan lewat laku batin tirakat, akhirnya dia mendapatkan satu ilham bahwasanya besi ini untuk ini, besi ini. Kenyataannya memang semesta alam yang ada di dunia ini itu semua ada manfaatnya. Ketika kita beranggapan tidak ada manfaatnya karena kita belum sampai pada tahap ilmu pemanfaatan barang tersebut. Dulu zaman kerajaan tidak ada bom atom. Setelah Albert Einstein menemukan bom atom, ion-ion yang kecil dijadikan satu dalam tabung, dijatuhkan dem, Nagasaki dan Hiroshima selesai. Mungkin kalau dijatuhkan di tengah Pulau Jawa belah. Kalau pas di atas lempengan-lempengan ya, mungkin seperti itu. Nah, kok bisa seperti itu? Karena Albert Einstein diberikan satu kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan yang di atas rata-rata, bisa memanfaatkan ion-ion yang kecil, atom nuklir. Nah, para empu juga sama, dia mengetahui kelebihan dari jenis-jenis besi dari segi untuk apa? Untuk kuat tidaknya. Dijadikan satu dengan baja, besi, kemudian dengan pamor, tapi juga bisa tahu sisi spiritualnya yang jarang orang tahu. Kadang kan taunya cuma fisiknya saja. Oke, besinya bagus, diadu tidak gampang putus, itu kan cuma begitu saja. Tapi kalau leluhur kita karena melakukan pakai olah batin, olah rasa, dikasih tahu lebih oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya besi pulosani itu bisa membawa rezeki. Artinya ketika kita punya bahan pusaka besi pulosani ya rezeki kan sudah ditakdirkan segini. Umpamanya nih, kamu dari bayi sampai meninggal rezekinya segelas. Tapi dengan adanya pemanfaatan benda-benda yang membawa rezeki yang bermanfaat, tentunya yang mengabulkan Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan bilang nanti syirik, tidak. Ini kita bicara manfaat. Kayak contoh
beras juga kan membawa rezeki ketika kita bisa memanfaatkannya, terus kita makan rezeki kita jadi perut kenyang. Besi juga sama, ya. Jadi jangan sampai dibilang syirik. Jadi yang tidak paham nanti saya jelaskan. Sahabat Pusaka Jawa kemudian mempunyai untuk kederajatan, karena orang itu butuh status sosial. Kadang ya ini tadi Parung Sari kan tadi dijelaskan ya, Luk 13 agar status sosialnya itu stabil. Nah ini didukung oleh bahan besinya juga, ya. Kemudian sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur keris Parung Sari Luk 13 pamor pedaringan kebak dengan besi pulosani, diharapkan si pemilik keris Parung Sari ini menjadi orang yang status sosialnya tinggi, stabilitas jiwanya yang tetap, tidak gampang goyah, ya. Kemudian dia menjadi orang yang kaya, karena di sini doa dan harapan Sang Empu dengan lambang pamor pedaringan kebak adalah makna simboliknya adalah kemapanan secara materi, didekati oleh rezeki, ya. Kemudian juga Parung Sari dengan dapur Parung Sari, doa dan harapannya orang itu bisa mempunyai keharuman nama di status sosialnya, ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian dia bermanfaat di lingkungannya, karena Parung Sari itu kerja ikhlas tanpa butuh pengakuan, dan nanti masyarakat yang akan menilai orang itu tulus atau tidak. Jadi dapur Parung Sari cocok dipakai untuk orang-orang yang ingin mengabdikan diri kepada masyarakat yang luas, karena tidak cuma untuk mencari rezeki saja, tapi di sini ada doa dan harapannya agar menjadi orang yang status sosialnya luas dan juga dia bijaksana, bermanfaat untuk orang lain. Cocok ya untuk tahun 2024. Ya, karena Parung Sari juga melambangkan agar harapan kehidupan kita menjadi tentram. Tidak cuma hartanya banyak, status sosialnya tinggi, ya, tapi tentram, damai, dan indah seperti hamparan lembah yang penuh dengan bunga yang wangi, seperti itu. Kalau kita lihat dari pasikutanya, sahabat Pusaka Jawa, pasikutanya yang wingit, ya, ini pasikutanya yang wingit, kemudian gagah demes, ini adalah Mataram Senopaten, sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita bicara tentang Mataram kan tangguhnya ada berapa tuh? Pertama Mataram Senopaten, kemudian Sultan Agungannya dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, kemudian setelah itu Amangkurat I, ya, setelah itu turun lagi ada Kartosuro, ada Surokarto, Amangkurat ya Kartosuro, kemudian ada Surakarta, ada Ngayogyakarta, ya. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang Mataram Senopaten adalah saya suka dengan ceritanya Mataram Senopaten, apalagi dari awal memang penuh dengan kisah yang heroik Panembahan Senopati itu. Jadi dulu Mataram Senopaten itu sebetulnya sudah ada pada sekitar 1500 lebihan. Pada saat itu masih wilayahnya Kerajaan Pajang, masih dianggap jadi Kadipaten Mataram yang dipimpin oleh Ki Ageng Pamanahan, bapak dari Panembahan Senopati. Ki Ageng Pamanahan itu kalau tidak salah anaknya Ki Ageng Selo. Jadi orang-orang besar menurunkan orang-orang besar lagi, ya. Setelah Ki Ageng Pamanahan sebelum wafat, jadi digantikan oleh anaknya Panembahan Senopati, dan Panembahan Senopati itu ingin mendirikan satu kerajaan Mataram. Mulailah karena dulu itu dapat tanah di hutan Mentawok, mungkin sekarang di Kota Gede, hutan Mentawok itu atas jasanya Ki Ageng Pamanahan, kemudian Panembahan Senopati mengalahkan Aryo Panangsang yang dari Jipang, ya, dari Jipang Panolan, ya, Aryo Panangsang, ya, seperti itu. Kemudian setelah itu dikasihlah tanah perdikan di hutan Mentawok, mungkin kalau sekarang Kota Gede, ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian didirikanlah Kadipaten Mataram ketika tanah perdikan itu, tapi tidak, ini kayaknya bukan tanah perdikan, karena waktu itu disuruh untuk apa? Kalau tanah perdikan itu tanah bebas pajak.
ini tanah hadiah tapi tetap harus membayar pajak. Nah, ketika dipimpin oleh Ki Ageng Pamanahan itu kalau tidak salah masih membayar pajak. Tapi setelah digantikan oleh anaknya Panembahan Senopati, di situ mulai ada gejolak karena Panembahan Senopati ingin mendirikan kerajaan tersendiri. Apalagi pada saat itu juga kerajaan Pajang yang dipimpin Sultan Hadiwijaya atau Raden Mas Karepet atau Jako Tingkir itu sudah mulai bahasanya ada yang mengatakan kurang fokus dalam memelihara kadipaten-kadipaten yang ada karena mungkin sudah mulai sepuh seperti itu. Nah, akhirnya terjadi beberapa gejolak, beberapa kadipaten yang agak mulai mengeluh. Diambillah salah satu sikap, salah satu kelebihan atau kekurangan itu oleh Panembahan Senopati untuk merekrut. Ayo kamu ikut saya, gabung dengan saya, gabung dengan saya. Nah, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Praja Mataram Panembahan Senopati itu mulai mendirikan pada 1586 sampai 1601. Ya. Kemudian kalau bicara tentang kisah heroiknya yaitu ketika terjadi satu peperangan antara Mataram dengan Pajang. Di mana ketika terjadi peperangan pada waktu itu konon katanya juga dari Mataram dibantu oleh pihak selatan, bangsa halus tetangga sebelah pihak selatan. Juga pada saat peperangan itu Raden Mas Karepet atau Sultan Hadiwijaya dengan pasukan gajahnya harusnya secara logika itu menang. Cuman memang karena pas pada saat itu juga sakit, terus Gunung Merapi meletus. Akhirnya dia pulang. Setelah pulang dari peperangan itu tidak lama kemudian Raden Mas Karepet wafat. Nah, setelah Raden Mas Karepet wafat digantikan oleh anaknya yaitu Pangeran Benowo. Setelah Pangeran Benowo ternyata ada kudeta ya oleh Arya Panggiri. Raden Pangeran Benowo kemudian lari dari kerajaan Pajang. Kebetulan Pangeran Benowo adalah teman dekat dari Panembahan Senopati karena Panembahan Senopati itu adalah anak angkat dari Sultan Hadiwijaya atau Raden Mas Karepet. Kemudian dengan minta bantuan kepada Mataram yang pada saat itu dipimpin oleh Panembahan Senopati kemudian menggempur untuk Arya Panggiri kalah. Kemudian setelah itu Pangeran Benowo menjabat kembali, tapi memang Pangeran Benowo itu lebih senang kepada syiar agama. Kalau tidak salah di daerah Balamoa sini ada petilasannya. Cuman di sini terkenal namanya Mbah Jinten, tapi menurut salah satu guru saya ya, itu muridnya Ki As'ad Samsul Arifin, pendiri NU, itu adalah Pangeran Benowo. Petilasan, entah itu petilasan, entah itu karena Pangeran Benowo makamnya banyak dan petilasannya banyak seperti itu. Nah, akhirnya ketika Pangeran Arya Panggiri kalah, kemudian Pangeran Benowo pun lebih senang untuk mensiarkan agama itu. Kemudian akhirnya digantikan oleh adik Panembahan Senopati. Nah, dari situ kerajaan Pajang sudah mulai runtuh, tidak ada, sudah dianggap menjadi kadipaten di bawah wilayahnya Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram adalah kerajaan kasultanan di abad sekitar 16-an karena Panembahan Senopati itu kan mendirikan 1586 sampai 1601. Setelah Panembahan Senopati wafat digantikan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1613 sampai 1677. Pada saat Sultan Agung Hanyokrokusumo di situ mencapai keemasan. Di situ peradaban budaya Islam, peradaban Jawa mencuat karena Sultan Agung Hanyokrokusumo membuat satu kalender Jawa. Ya, sing Suro, Ruah, Rejeb kan gitu ya. Kemudian setelah Sultan Agung Hanyokrokusumo wafat digantikan oleh Amangkurat I. Setelah Amangkurat I itu 1646 sampai 1677. Tadi Hanyokrokusumo salah ya, 1613 sampai 1645 Hanyokrokusumo. Kemudian digantikan oleh Amangkurat I 1646 sampai 1677. Amangkurat I pesareannya atau makamnya ada di Tegal sini, di Tegalwangi, di daerah Pesarean sini ya. Silakan berkunjung ke Tegal. Jadi orang-orang
Solo itu lebih banyak ke sini juga dari segi orang-orang, karena buyut mereka ada di sini. Raja Solo ada di sini, Kerajaan Mataram ada, Amangkurat I. Amangkurat I juga cukup lama menjabat, berarti dari 1646 sampai 1677, berarti sekitar 30 berapa? 30 tahun lebih. Lumayan, Pak Harto menduduki Indonesia 32 tahun aja lama ya, dari saya masih kecil sudah jadi presiden sampai saya besar. Nah, kemudian setelah itu digantikan Amangkurat I digantikan Pakubuwono I pada tahun 1704 kalau salah saya. 1700 sampai 1719, kemudian digantikan oleh Amangkurat II ya pada tahun 1719 sampai 1725, kemudian digantikan oleh Pakubuwono II pada tahun 1745 sampai 1779, sahabat Pusaka Jawa. Jadi kerajaan Mataram tergolong kerajaan besar pada saat dipegang oleh putra dari Panembahan Senopati, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Itu kerajaan Mataram kerajaan yang paling kuat dan paling besar di Pulau Jawa. Dia bisa mengalahkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan Barat. Dulu Kalimantan Barat namanya Sukadana, kemudian sampai kepada Pulau Sumatera juga. Itu dibawa, kecuali Banten. Banten tidak. Ya, Banten tidak. Jadi kadang seperti itu, sahabat Pusaka Jawa. Pada saat Sultan Hanyokrokusumo itu, Sultan Agung Hanyokrokusumo itu gede wilayahnya. Jawa hampir dipegang oleh Mataram semua. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Dan keris-keris Mataram Senopaten itu hampir mirip stylenya dengan keris-keris Mojopahit. Kenapa? Karena pada saat Panembahan Senopati, empu-empu era Mojopahit masih ada yang hidup, termasuk anak dari Empu Supo. Ya kan ada Empu Supo, Suponom Ki Anomwari itu anak dari Empu Supo Mandrangi yang istri Putri Majapahit. Kalau yang dari Putri Blambangan kan Jakasuro. Nah, ini konon katanya hidupnya lama, bahkan sampai pada era Sultan Agung masih hidup. Jadi cuman stylenya agak lebih panjang biasanya, tapi hampir wingit-wingitnya. Terus kemudian setiap kerajaan itu mempunyai style sendiri untuk pusakanya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi jangan heran ya, kok bisa begitu ya? Ya, untuk mencirikan. Pajang biasanya untuk daerah sor-soran sini biar lebih besar, ya kan? Kemudian ke atas. Intinya Mojopahit lebih ramping, Pengging lebih ngeluknya lebih gitu ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silahkan pencet tombol silakan komentar di kolom komen jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika ada maafkan minta dimaafkan, jika ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.